Selamat datang di ruang mencekam. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Ketegangan, bisikan dari balik tirai malam, hingga misteri tak bisa dijelaskan oleh logika. Jika kamu penasaran dengan sisi gelap dunia yang tersembunyi, jika kamu berani menyusuri lorong-lorong cerita yang tidak semua orang sanggup dengar, maka kamu sudah berada di tempat yang tepat. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah ruang mencekam. Subscribe dan nyalakan notifikasimu sebelum suara dari balik kegelapan menjemputmu lebih dulu. Soreang di malam hari dikenal tenang dan damai. Tapi bagi pengemudi yang sering melintas di jalur antara Soreang dan Ciwidey, ada satu ruas jalan yang mereka hindari setelah maghrib. Jalan cadas panjang. Di jalur ini sering terdengar cerita soal bayangan hitam yang menyeberang tiba-tiba, suara tangis di tengah hutan, dan motor yang mendadak mogok tanpa sebab. Raka, seorang kurir yang baru dipindahkan ke daerah Bandung Selatan, tidak percaya hal begitu. Ia malah sering mengambil rute itu malam hari untuk menghindari kemacetan. Tapi malam itu semua berubah. Pukul 19.30, Raka melintasi jalan cadas panjang. Udara dingin dan kabut turun tipis. Ia memacu motornya perlahan karena jalan mulai gelap tanpa penerangan jalan. Di tikungan tajam, lampu motornya menangkap sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, mengenakan kebaya putih lusuh. Rambut panjang menutupi wajahnya. Ia sontak mengerem, tapi anehnya saat menoleh kembali, sosok itu sudah hilang. Raka bergumam sendiri, paling juga halusinasi. Namun saat ia melaju lagi, ia mendengar suara samar di telinganya. Mau kemana, Kang? Padahal helmnya tertutup rapat dan ia sendirian. Beberapa menit kemudian, Raka merasa aneh. Ia melihat tugu kecil dengan pohon besar di samping kiri jalan, yang tadi jelas-jelas sudah ia lewati. Ia memutar kepala, dan benar saja, ini adalah lokasi yang sama persis, seperti berjalan memutar. GPS di ponselnya tidak bisa memuat peta. Kompas di motor
goyah. Raka panik. Ia berhenti dan turun dari motor. Saat ia menyalakan senter, ia melihat jejak kaki kecil menuju ke arah semak-semak. Tanpa sadar, kakinya seperti ditarik menuju jejak itu. Di balik semak, ia menemukan jalan setapak kecil yang tak terlihat dari jalan besar. Di ujungnya berdiri sebuah makam tua tanpa nama, hanya batu nisan retak dengan tulisan Arab gundul yang nyaris tak terbaca. Saat Raka hendak mundur, angin kencang berhembus dan terdengar suara isak tangis dari balik makam. Muncul sosok perempuan berkebaya putih tadi. Wajahnya kini terlihat hancur sebelah. Matanya kosong, mulutnya penuh tanah. Raka tersungkur, lututnya lemas. Perempuan itu berkata, "Kamu yang keempat. Kamu akan menemani kami." Pagi harinya, warga menemukan Raka terduduk di pinggir jalan dengan mata kosong, motor dan ponselnya utuh. Tapi ia tidak bisa bicara selama 3 hari. Saat akhirnya sadar, yang pertama ia ucapkan adalah, "Jangan ke jalan cadas setelah maghrib." Ia masih menunggu yang kelima. Kisah kali ini mungkin sudah usai, tapi bayangan dalam gelap tak pernah benar-benar pergi. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu selalu jadi yang pertama mendengar bisikan dari ruang mencekam. Sampai jumpa di sisa berikutnya. Jangan lupa selalu lihat ke belakang sebelum tidur.